Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya, mari kita seberapa yang ada. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan pagi hari ini. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami naikkan pujian kami, bersoraklah bagi Tuhan Allah kami. Haleluya. Biarlah pagi ini segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah. Soraklah bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah. Soraklah bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Api kemuliaannya tercurah dari sorga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sorga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Segala raja, segala raja, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur biarlah pagi hari ini api Roh Kudus tercurah bagi setiap kami. Amin. Kami naikkan syukur kami di hadirat Tuhan, karena kami sadar benar bahwa kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Hanya kami datang menaikkan setiap pujian penyembahan kami, tanda terima kasih kami, syukur kami di hadirat Tuhan. Haleluya, mari naikkan, angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami
memasuk ruang maha kudus-Mu dengan hati kami yang tulus, hati kami yang penuh penyembahan kepada Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha. Ku masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Engkau kudus. Tuhan, ku masuk ruang maha kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan, ku sembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Engkau kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus.
dengan hati tulus Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuat. Katakan, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sedang menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini Engkau yang layak disembah, biar pagi hari ini Engkau yang layak disanjung-sanjung, biar kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, yang layak disembah, yang layak ditinggikan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih setiamu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Setiamu yang kurasakan, amin Tuhan. Dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan Tuhan. Haleluya Yesus. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan. Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan. Dengan sungguh-sungguh katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan. Selain puji dan sembah Engkau Tuhan, selain puji dan sembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih
Terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau jadikan kami biji mata-Mu yang tidak pernah Kau tinggalkan sedetik pun. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, mari tetap menjaga hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Dengan kasih Kristus Ibu Gembala berdoa membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Kembali lagi kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Mari Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami dan Engkau bekerja di dalam setiap penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang melayani pagi hari ini, Allah urapi dan penuhi mereka dengan kuasa, otoritas, wibawa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Iblis dengan berbagai caranya untuk mengalihkan perhatian kami, untuk membuat kami tidak konsentrasi ada di hadirat Tuhan, membuat kami tidak fokus untuk mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan kuasai tubuh jiwa roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bila kami bebas merdeka memuji menyembah-Mu, terpujilah nama-Mu, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Katakan di samping kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya, Yesus jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kami beri yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Mari yang punya tangan, kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory,
ada keselamatan. Glory, 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 hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan di samping kiri kananmu, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yeay! Haleluya! Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Semua tangan di atas kepala. Haleluya, Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. semuanya. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
dari pemenang oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Rangka tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkan para pendakwa kita oleh darah anak domba, darah anak. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Semua tangan di atas kepala. Oleh semuanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kami siapkan persembahan kami yang pertama. Dengan kasih Kristus, Ibu Lesarus berdoa untuk kami berikan persembahan. Baik Bapak, terima kasih Bapak, kemuliaan hanya bagimu Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini, kami membukalah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami membawakan persembahan untuk Engkau Bapak. Kemuliaan hanya bagimu, kami memuji dan memuliakan, tinggikan namamu. Kami berpersembahan, Tuhan Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kami naikkan pujian kami. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Lahir untuk kami.
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia itu firman Allah. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri. Dia firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami. Biarlah apapun yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Nya, kami semua yang ada kami mau responi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami tahu kami hidup tanpa kebenaran firman Tuhan, hidup ini akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Biarlah di kesempatan yang ada kami pakai untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah bagi setiap kami yang ada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya ketika firman-Mu ada dalam hidup kami, firman-Mu lah yang mampu mengubah kehidupan kami, firman-Mu lah yang mampu menyembuhkan kami yang sakit, mengangkat kami yang terjatuh, memberi kekuatan bagi kami yang lemah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau harapan hidup kami Tuhan. Engkau andalan hidup kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Karya-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Yesus, mari kami sama-sama katakan karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Yesus, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan
Tuhan. Mari saya jemput kami semua bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kalau kami tidak memberitahukan firman Tuhan, kami tidak mengajarkan firman Tuhan, berarti kami merahasiakan, kami menyembunyikan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga artinya bahwa kalau kami tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kami tidak kasih tahu firman Tuhan, berarti kami tidak mau supaya jemaat Tuhan diberkati. Kami tidak mau supaya jemaat Tuhan itu berubah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, saya tidak akan keluar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya hanya mau sampaikan beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini, dari ayat-ayat ini, supaya kita tahu dan kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, bahwa kita boleh dengar dari hamba Tuhan lain, kita boleh dengar pengajaran dari yang lain, tetapi saudara, lebih penting ialah kita mendengar dari gembala kita, dari pemimpin kita. Sudah dengar dari saya dengar dari atasan kita, dan seterusnya. Kita belajar bersama-sama, sehingga kita seragam di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau sebagai seorang istri harus mendengarkan suami, amin. Istri tidak boleh dengar orang punya laki. Ya, orang punya suami harus dengar laki sendiri, harus dengar suami sendiri. Demikian juga sebaliknya, anak-anak juga tidak boleh dengar orang tua lain. Yang pertama harus dengar ialah orang tua sendiri. Jangan sampai lebih taat, lebih sopan, lebih disiplin, lebih menghargai orang tua lain, orang punya bapak, orang punya mama, daripada orang tuamu sendiri, daripada bapak dan mamamu sendiri. Demikian juga sebagai umat Tuhan harus lebih mendengarkan akan gembalamu, pemimpinmu, sebab kata firman Tuhan, dia yang bertanggung jawab atas nyawamu, dia yang pelihara, dia yang jaga nyawamu. Nah, itu sebenarnya saudara berkati Tuhan. Saya mau supaya saudara diberkati. Saya tahu selama ini kita semua diberkati, saudara diberkati, tapi saya mau supaya lebih lagi diberkati. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini perikop yang kita baca ialah pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi saya berbicara mengenai persepuluhan, 10% dari penghasilan kita. Baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai jemaat Tuhan. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, ya, kalau kami punya perpuluhan itu, kalau dari hasil pekerjaan sama seperti saudara, kami bawa, kami taruh di perpuluhan. Tapi kalau dari hasil pelayanan itu kami kirim ke atas, ya, kirim ke BPD, BPD teruskan ke BPP. Itu adalah firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara berkata Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam ayat yang ke-7 berkata begini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Yang pertama di sini dikatakan firman Tuhan bahwa sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari firman Allah, menyimpang, yaitu di sini dikatakan bahwa tidak boleh keluar dari perikopnya, itu perpuluhan. Ya. Sudah dari nenek moyang, sudah dari orang tua kita, sudah tidak setia dengan perpuluhan, sudah menyimpang, sudah mengikuti ajaran lain, sudah tidak disiplin, sudah tidak taat, sudah tidak jujur, walaupun mungkin terkadang kita kasih, tetapi tidak semestinya, tidak seperti yang seharusnya. Jadi katakan mungkin kita punya gaji 5 juta, kita pegang sampai 50.000, kita bilang perpuluhan, itu salah. Ya. Kalau 5 juta berarti harus 500.000. Seperti seorang pengusaha, waktu dia mau memulai usahanya, dia datang minta berdoa. Dia hamba Tuhan, dia minta berdoa supaya usahanya berhasil. Puji Tuhan, usahanya diberkati. Bulan pertama dia usahanya mulai berkati 500.000. Akhirnya perpuluhannya 50.000. Dia setia. Tidak lama kemudian diberkati lagi. Menjadi 1 bulan 10 juta. Akhirnya perpuluhan naik dari 50.000 menjadi 1 juta. Tidak lama kemudian sudah 50 juta. Perpuluhannya sudah
5 juta. Berjalannya waktu, gaji semakin naik, usaha semakin diberkati. Lama-lama dia sudah mulai lihat ini uang banyak, persembahan perpuluhan dibawa ke gereja. Dia bilang, ini gembala hanya tidur. Dia terima enak, hanya saya saja sudah 5 juta 1 bulan, apalagi yang lain-lain. Ya. Makanya saudara dengar ada ajaran berkata, jangan bawa perpuluhan ke gereja, gembalamu sudah diberkati, dia sudah punya semua. Firman Tuhan berkata, bawa ke gereja, bawa ke rumah Tuhan. Nah, saudara berkati Tuhan, akhirnya dia mulai cemas. Daripada kalau 50 juta, saya bawa 5 juta, berarti tinggal 45. Lebih kasih 1 juta, kan masih 49, masih lebih banyak. Ya, kan tidak apa-apa, gembala tidak tahu. Akhirnya saudara, dia bawa dari 5 juta, dia kurangi menjadi 10 juta. Bulan berikut, Tuhan tahu, dia tidak bisa bayar yang banyak. Dia belum bisa bertanggung jawab yang besar. Jadi usahanya mulai menurun, penghasilannya mulai turun menjadi 50, menjadi 10 juta. Karena memang dia kasih perpuluhan 1 juta. Akhirnya malam 1 juta terlalu banyak, kan hanya 10 juta, kasih 5 berarti tinggal 9,5, 9.500.000. Akhirnya kasih 500.000. Bulan depan usahanya mau menurun lagi, jadi 5 juta. Mulai turun kembali. Nah, saudara ini berkati Tuhan, setiap kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan berkata bahwa sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang. Kita semua telah menyimpang. Kita memang awalnya kita tidak tahu apa-apa. Kita merasa rugi kalau kita bawa untuk Tuhan. Kalau kita makan bakso kita tidak rugi. Bahkan tambah dengan kerupuk, tambah dengan es teh, tambah dengan sirup macam-macam. Kita tidak merasa rugi. Makan di warung kita pesan macam-macam. Kita tidak rugi. Belanja di pasar mau vicin, mau bawang, mau sayur, mau ikan, mau daging, mau tempe, tahu, beras, kita tidak rugi. Bahkan beli beras kita pilih yang kalau bisa jangan pilih. Ya, tinggal cuci, masak. Ya. Kita tidak rasa rugi. Padahal ke saudara kita kasih makan tubuh ini yang dari tanah akan kembali kepada tanah. Tapi kita tidak memperhatikan akan jiwa kita. Nah, saudara berkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa kamu telah menyimpang dari ketetapanku, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, menyimpang dari perpuluhan, sudah tidak setia, sudah tidak disiplin, sudah tidak taat. Bahkan dikatakan firman Tuhan, kamu tidak memeliharanya. Sehingga bagian terakhir dikatakan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Kembalilah kepadaku. Kembali di sini artinya bertobat. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada ajaran firman Tuhan yang benar. Kembali kepada perpuluhan. Artinya di sini bertobat. Nah, saudara, artinya bahwa kalau kita tidak setia dengan perpuluhan, kita tidak bayar perpuluhan, berarti kita tidak bertobat. Kembali itu kan artinya kembali kepada kebenaran. Kembali itu artinya kita sudah salah jalan, sudah berdosa sehingga harus bertobat, harus kembali. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak bayar perpuluhan, tidak setia dengan perpuluhan, itu berarti sama dengan kita tidak bertobat. Nah, dalam ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, ayat yang ke-8 sama-sama kita baca, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kata firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa bolehkah manusia menipu Allah? Menipu di sini saudara, versi Alkitabnya itu, versi bahasa Inggrisnya itu mencuri. Ya. Versi Inggrisnya itu menipu di sini artinya mencuri. Mencuri dari milik Allah. Mencuri milik Allah. Mencuri apa yang sebenarnya menjadi milik Tuhan. Yang ada pada kita, yang sebenarnya kita kasih. Yang sebenarnya kita kembalikan. Nah saudara, pencuri tidak masuk surga. Pencuri itu jalan kemana-mana takut kena tangkap, ya, takut kena pukul dan lain sebagainya. Kalau pencuri itu kalau ketahuan berarti dia jadi buronan, lari sembunyi dari hutan ke hutan, dari rumah ke rumah. Itu pencuri. Nah saudara, jangan mau menjadi pencuri. Amin. Kita semua jangan menjadi pencuri, karena pencuri tidak masuk surga. Perampok tidak ada tempatnya dalam kerajaan surga. Saya agak lebih cepat. Ayat ke-9 berkata begini, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kata firman Tuhan, kamu kena kutuk. Kita mungkin kena teguran ulang-ulang karena tidak setia dengan perpuluhan. Mungkin kaget, kita tidak rasa uang yang tadi banyak tiba-tiba sudah habis. Rencana mau beli apa tidak jadi.
Bahkan tiba-tiba mungkin kurang dari 100, mungkin kaget kurang, ya hilang 10.000, hilang 20.000, tidak tahu jatuh kemana. Akhirnya kita mulai baku tuduh satu dengan yang lain dalam rumah. Nah, saudara berkata Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kamu telah kena kutuk berulang-ulang. Tapi kita tidak sadar, berulang-ulang, tapi kita masih main tipu terus, masih mengikuti kehendak kita. Saudara dengar, bahwa dengan alasan apapun, kebutuhan kita, kepentingan kita, yang mendesak sekalipun, dan kita tidak bayar perpuluhan, itu adalah kutuk. Alasan kita bahwa kebutuhan saya banyak, anak sekolah sudah mau masuk, beras sudah habis, atau sakit dan harus berobat, harus uang tidak cukup jadi harus tambah dengan perpuluhan. Saudara, alasan apapun untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, dan kita pakai perpuluhan, tetap adalah dosa, tetap itu adalah kutuk. Walaupun ada banyak hamba Tuhan yang dengan pintar, dengan luar biasanya pakai ajaran, baca banyak buku, belajar sehingga menjelaskan dengan bagus, kelihatannya, kedengarannya bagus. Tapi saudara berkata Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan. Ya. Seperti apapun argumentasinya, penjelasannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata pembayaran, persembahan, persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar ada banyak yang berkata tidak perlu. Karena sejak nenek moyang itu, sejak runtuhnya bait Allah di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo itu, sudah orang Israel sudah tidak membawa persembahan ke sana. Sebentar kita baca satu ayat yang mengatakan bahwa zaman perjanjian baru pun orang masih membayar perpuluhan. Bahkan Yesus menyetujui itu. Yesus berkata harus dilakukan. Nah, ayat yang ke-10 dulu. Ayat 10 berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, kata firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan perpuluhan itu, persepuluhan dari penghasilan kita, 10% dari penghasilan kita harus dibawa ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Sebab otomatis kalau ada persediaan makanan di rumah Tuhan, pasti ada persediaan makanan di rumah kita. Makanya sering saya bilang perpuluhan itu bibit. Ya. Kalau makan ingat bibit, jangan makan dengan bibit-bibit semua. Nanti hujan datang kita tidak tanam. Kalau tidak tanam pasti tidak panen, pasti tidak tuai. Kalau saudara petik, jangan-jangan kita petik orang punya. Ya. Jangan sampai kita panen orang punya. Nah, dikatakan firman Tuhan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan, bukan sebagian, dan bukan bawa ke tempat lain. Kita dengar ada ajaran perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Ajaran lain, perpuluhan itu kasih di orang miskin, kasih di orang susah, kasih di hamba Tuhan yang masih susah. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau sudah tergerak untuk memberkati orang miskin, orang susah dan hamba Tuhan lain, dari 90% yang adalah milikmu. Karena kita tidak dikasih hak untuk atur perpuluhan. Saudara nanti kalau saudara ada waktu, saudara kalau kenal, nanti sebentar ada yang mau dengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Tidak gereja dan kita di gereja lain, tapi di kota ini. Dulu kehidupan mereka seperti apa dan saya ajar mereka seperti apa. Perpuluhan mereka, saudara, kami berdoa, tapi mereka sakit, mati hidup. Ganti-ganti tim doa tidak pernah sembuh. Kami datang, kami berdoa juga sama. Saya tanya, jangan sampai kamu tidak setia perpuluhan. Mereka bilang ini. Kami punya kotak perpuluhan. Mereka buat satu kotak. Peti kecil satu taruh di atas lemari. Dan mereka sering taruh perpuluhan di situ. Mereka setia. Suaminya pegawai, istrinya penjahit, dan mereka setia. Saya salut, mereka setia. Dan saya bilang ini orang-orang luar biasa, mereka taat. Tapi saudara masalah tidak selesai. Lama-lama saya berdoa, Tuhan ini apa yang terjadi sehingga kami sudah berdoa, sudah bermerek, sudah setia perpuluhan, sudah melakukan banyak firman Tuhan, bahkan sudah dibaptis sekalipun, masalah tidak habis-habis. Terus Tuhan kasih hikmat, coba tanya mereka. Jangan sampai cara seperti apa mereka pakai perpuluhan. Mereka kasih tahu. Saya bilang, perpuluhan kamu bawa kemana? Mau pakai bagaimana? Mereka bilang, oh kami biasa pakai beli kain jendela atau kursi
ya kain pintu untuk gereja-gereja yang di kampung-kampung. Atau ada orang susah, hamba Tuhan kami kasih. Sebenarnya itu yang salah. Firman Tuhan berkata bawa ke gereja. Firman Tuhan berkata bawa ke rumah Tuhan. Dan mereka bilang kami kasih di hamba Tuhan. Oke. Tetapi apakah kamu tahu persis bahwa hamba Tuhan itu sudah bertobat sungguh-sungguh? Jangan sampai dia pakai kamu punya persembahan, kamu punya perpuluhan untuk beli sirih pinang, beli tembakau. Apalagi dia masih main judi di Isisio. Mereka bilang betul Bapak, betul. Pernah ada satu hamba Tuhan datang, waktu dia mau pulang, itu tahun 90-an. Waktu dia mau pulang, kami punya perpuluhan itu ada 25.000 kami kasih dia. Setengah jam kemudian kami ikut. Kami pergi ke pasar untuk membeli sayur. Sampai di pasar, bab tua ada berdiri di depan toko belu. Buka itu amplop dan beli tembakau, beli kapur siri, beli pinang. Ya. Seperti itu salah. Kamu punya persembahan, kamu punya perpuluhan, kamu berdoa, Tuhan tolong ini persembahan kami. Bekerja siang malam, hujan, angin segala macam. Terus capek, dapat uang, mau kasih buat Tuhan, berdoa lagi baru kasih. Sebentar dia pakai beli sirih pinang, dia pakai beli tembakau. Mana mungkin mau diberkati? Kamu sudah tahu dia masih merokok, kamu kasih, kamu punya persembahan. Sama dengan kamu setuju untuk dia merokok. Pakai kamu punya persembahan untuk beli rokok. Jadi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa persembahan persepuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan. Sehingga orang biasa berkata bahwa makan di mana bayar di situ. Makan di mana bayar di situ. Bukan makan di tempat lain, bayar di tempat lain. Makan di bakso Borjo, bayar di bakso Kombet. Ya. Keluar langsung Mas ikut, telepon polisi. Ya, itu salah. Manusia saja adil, apatah lagi Tuhan. Tuhan mengajarkan keadilan. Oleh karena saudara, seperti tadi saya katakan, kebenaran harus disingkapkan. Kami harus kasih tahu. Dan kalau saudara tidak lakukan, kami bebas. Karena kami mau supaya saudara berkati. Jangan merasa rugi untuk kasih persembahan. Jangan merasa rugi untuk kasih perpuluhan. Seperti tadi saya katakan, pengusaha ini, dia pikir kami hamba Tuhan, dia bawa 5 juta aja, pakai kasih habis itu 5 juta. Terlalu banyak kebutuhan gereja saudara. Terlalu banyak pelayanan misi. Seperti yang saudara tahu, kita keluar masuk kampung, kota dan desa. Karena kita tidak ada kas, kita kumpul, kita berdoa. Tuhan buat mujizat, kita pelayanan. Kalau ada yang punya kelebihan, bisa beli oto. Bisa beli kendaraan, kita pakai pelayanan. Itu tidak salah. Hari-hari ini saya percaya kita belum ada yang punya. Tetapi motor-motor, semua punya motor itu siap melayani. Ya, siap melayani, mau jauh mau dekat. Siap melayani, uang bensin tanggung sendiri, makan minum tanggung sendiri, itu luar biasa. Nah itu sebabnya saudara berkati Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu. Seluruhnya, bukan separuh, seluruhnya. Kalau hari kemarin kami belum setia, hari ini kami mau kembali. Kalau hari kemarin kami tidak sungguh-sungguh, tidak disiplin, hari ini kami mau kembali. Karena kembali itu sama dengan bertobat, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebab apa? Untungnya kami. Kalau kami melakukan firman Tuhan, yang untung itu kami, yang diberkati itu kami, yang senang itu kami, yang selamat itu kami yang melakukan. Bukan orang lain yang melakukan terus saya yang diberkati. Orang lain yang taat, yang setia, terus saya yang diberkati, tidak. Tapi siapa yang menabur, dia yang menuai. Sebab apa? Bagian terakhir dari ayat ke-10 berkata begini. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Orang yang sudah melakukan ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan 10a. 10b berkata bahwa Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit baginya dan mencurahkan berkat kepadanya. Kata firman Tuhan bukan hanya sedikit tapi berkelimpahan. Bukan pas-pasan tetapi berkelimpahan. Yang penting melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan senang hati. Nah kalau mungkin ada yang bilang saya sudah setia tapi saya tidak berubah. Saya sudah setia, saya disiplin tetapi tidak berubah. Koreksi, mungkin ada yang salah. Mungkin setia tetapi tidak dengan sukacita.
dengan cemas. Uang terlalu banyak, saya kebutuhan masih banyak sebenarnya. Ya. Kalau kita melakukan itu, kata firman Tuhan, yang tuai itu kita, yang senang itu kita. Kalau saudara yang membayar perpuluhan, kata firman Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit bagi saudara, bukan bagi orang lain. Bagi rumah tangga saudara, bagi pekerjaan saudara, bagi usaha saudara, akan semakin naik dan bukan turun. Akan menjadi kepala dan bukan ekor. Firman Tuhan ya, dan hari ini firman Tuhan masih berlaku bagi kita semua. Nah, selanjutnya ayat yang ke-11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Kalau sudah melakukan firman Tuhan, kata firman Tuhan, bukan saja diberkati, bukan saja pintu langit, pintu sorga terbuka, tetapi kata firman Tuhan bahwa Tuhan menghardik belalang pelahap. Tuhan menjauhkan segala belalang pelahap, segala penghalang, penghambat berkat, yang menghambat berkat Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi usaha kita, bisnis kita sehingga tidak berhasil. Yang sebenarnya mungkin 10 juta, datang hanya 5 juta. Yang sebenarnya 1 juta, mungkin kita terima hanya 500.000. Kata firman Tuhan itu belalang pelahap. Bahkan Hagai berkata bahwa taruh di pundi-pundi yang berlobang. Jatuh terus. Ya, jatuh terus pi masalah, pi dokter, pi segala macam. Ya, sehingga kita boleh kerja. Kita bilang terkadang sakit dan kita berobat, kita pikir, wih, untungnya sakit ada uang. Kalau tidak ada uang kita payah. Padahal kita tidak tahu bahwa itu belalang pelahap. Nah, kalau dulu tidak ada uang, terus kita sakit, kita mau untung apa? Untung apa? Kalau dulu belum ada uang dan kita sakit, untungnya Tuhan Yesus tolong. Untuk saya berdoa, Tuhan dengar doa saya sembuh. Nah, sekarang ada uang, sudah balik. Bukan untung Tuhan Yesus, tapi untung ada uang. Sehingga bisa berobat, sehingga bisa beli obat. Saudara yang diberkati Tuhan, saya beberapa hari itu saya batuk. Ya, dada gatal. Saya minum obat, saya lebih baik tidak berubah. Masa saya berdoa kasih orang mati bangkit, lumpuh jalan, khotbah keliling, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Masa saya, karena saya model begini, saya datang di sini, saya terus berdoa, dalam nama Yesus batuk keluar, dalam sepatu keluar, pergi dalam nama Yesus. Saya usir setan di orang, bisa. Masa saya tidak usir setan, bisa usir setan di diri saya. Dan puji Tuhan saya sembuh. Ibu gembala lihat satu malam saudara sampai jam 2. Hari Rabu atau hari Selasa atau hari Rabu. Batuk sampai jam 2. Saya tidak pernah tergerak untuk berdoa. Tapi karena saya sudah kasihan dan tiba-tiba ada roh yang berdoa kasih. Berdoa, bangun berdoa. Sudah berdoa belum habis batuk stop. Langsung stop, tidur sampai pagi. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kata firman Tuhan akan menjauhkan belalang pelahap. Saya sudah berpikir dalam hati, ini kira-kira obat apa ya? Biar mahal juga harus beli. Usaha kalau ada berkat ingat beliin obat, biar mahal harus beli, karena ini batuk sudah lama. Padahal saya khotbah keliling, ajar orang keliling, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi malam kita usir setan di satu keluarga di Fatu Banao. Ya, katanya tidur tidak bisa. Sampai saudara saya dengar, saya ingat saya sendiri sini saya lucu. Bayangkan saudara dia sampai takut tidur di rumahnya sendiri. Coba rumah besar, baik di rumah kecil. Takut tidur di kamar tidur hanya 2. Ruang tengah, ruang makan dengan ruang tamu. Hanya 3 kamar, tapi takut tidur di rumahnya sendiri. Karena apa? Ada gangguan, tidak bisa tidur. Katanya orang datang ketuk pintu waktu sebuah orang sudah tidur, orang datang ketuk pintu, jalan-jalan di dalam rumah menyimpan segala macam. Dia takut sampai sewa orang untuk tidur dengan dia, berteman dengan dia, tidur di rumahnya sendiri. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan sudah menjauhkan belalang pelahap, belalang pengiri pelopat, maka berkat yang ada kita pakai untuk membangun rumah tangga kita, kebutuhan keluarga kita, bahkan lebih daripada itu kita melayani Tuhan. Tapi kalau ada belalang pelahap, ada berkat hanya untuk masalah, ada berkat hanya untuk orang lain. Dokter yang nikmati, dukun yang nikmati, dan lain sebagainya. Bahkan urus adat keliling. Kita boleh kerja setengah mati, tetapi orang lain yang menikmati. Kalau Tuhan sudah menjauhkan belalang pelahap, kata firman Tuhan bahwa
kita pasti diberkati. Berkat kita pakai untuk diri kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahwa pohon anggur yang kita tanam itu akan berbuah. Usaha kita akan diberkati. Pekerjaan kita akan berhasil. Bisnis kita akan berhasil. Apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Seperti saya katakan bahwa tidak usah rasa pesimis. Bahwa menurut saya tidak ada pekerjaan yang hina di bumi ini. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, yang saudara kerjakan saat ini, tidak ada pekerjaan yang hina. Mau jual kue, mau jual kayu api, mau ojek, pembantu rumah tangga, karyawan toko, apapun itu saudara, tidak ada yang hina di mata Tuhan. Sepanjang kita melakukan dengan tanggung jawab. Kalau kita sungguh-sungguh ingat, Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita diberkati bukan karena saya bekerja di posisi tempat yang bagus. Pekerjaan saya bagus, orang bilang di tempat basah. Sudah berkati Tuhan, dimanapun kita berada, kutuk jadi berkat. Setiap kami ada pada pagi hari ini, kembali kepada firman Tuhan. Kalau mau melihat masa depan diberkati. Kalau melihat mujizat demi mujizat. Kalau mau dibawa dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara yang selama ini sudah setia, tetap pertahankan itu. Jangan terpengaruh dengan ajaran macam-macam. Ajaran dari orang lain, siapapun. Pegang firman Tuhan. Sering saya bilang, belajar firman Tuhan sehingga tidak terpengaruh. Yang terakhir ayat 12 dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Kamu ini akan disebut berbahagia, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi saksi. Yang dulunya orang tahu bahwa orang ini dulunya miskin, orang ini dulunya tidak punya apa-apa, dia tidak dihargai, dia tidak dihormati. Tapi hari-hari ini hidupnya seperti itu. Dia sudah berubah, penampilannya berubah, perkataannya berubah, sikapnya berubah. Karena apa? Dia kembali kepada firman Tuhan. Dia kembali kepada kebenaran. Dia mau bertobat. Nah, saudara yang berkati Tuhan, sekali lagi, semua kembali tadi, ada yang mengatakan tidak perlu. Ya. Karena di dalam perjanjian baru tidak pernah mengatakan bahwa harus bayar perpuluhan. Saya bilang ini ajaran dari mana? Kita sudah tahu bahwa kalau apa firman Tuhan apa yang di dalam perjanjian lama yang tidak disinggung dalam perjanjian baru, itu artinya sudah final. Itu tidak perlu diganggu. Itu harus. Contoh sama seperti tepuk tangan, menari, pakai musik, itu sudah klop. Tidak disinggung dalam perjanjian baru, berarti itu tidak perlu diganggu. Itu ya dan amin, harus dilakukan. Demikian juga perpuluhan. Tetapi saudara, kita baca ayat ini. Matius pasal 23. Ini yang terakhir kita mau berdoa. Matius 23 ayatnya yang ke-23. Sama-sama kami baca, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, kata firman Tuhan. Tuhan mengecam, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat karena kata firman Tuhan mereka setia dengan perpuluhan. Artinya dalam zaman perjanjian baru orang masih bayar perpuluhan. Orang-orang percaya masih bayar perpuluhan. Masih bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Sehingga Yesus mengecam mereka. Bahwa kamu bayar perpuluhan. Dari adas manis, jintan, semua yang paling kecil sekalipun. Kamu setia, kamu disiplin. Mau 500 rupiah, mau 1000 rupiah, mau 100 rupiah. Kamu disiplin bayar perpuluhan. Tetapi hal yang penting yang kamu abaikan, yaitu kesetiaan. Keadilan dan belas kasihan kamu abaikan. Dan yang terakhir dikatakan firman Tuhan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya perpuluhan harus,
Balas kasihan juga harus, perpuluhan harus, keadilan, kesetiaan juga harus. Satu dilakukan, yang lain jangan sampai tidak dilakukan. Semua harus dilakukan. Balas kasihan lakukan, setia taat lakukan, tapi tidak setia dan perpuluhan sama, abaikan yang lain. Jadi saudara memakai Tuhan, tidak ada larangan di dalam perjanjian baru untuk tidak membayar perpuluhan. Karena Yesus sendiri berkata bahwa perpuluhan harus, keadilan, kesetiaan, belas kasihan juga harus. Di dalam bagian terakhir dikatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi jangan dengar ajaran lain. Itu hanya membawa kepada kutuk. Itu hanya membawa kepada sial. Itu hanya membuat kita akan mundur bukan maju. Kita sementara maju. Amin. Bukankah teman-teman yang dulu dengan kita, mereka merantau kemana-mana, ke Papua, ke Malaysia, ke Kalimantan, dan mereka datang, mereka lihat, wih, ternyata Pak William sudah ada rumah sudah ada motor Dulu kami jalan dia dorong gerobak di Pasar Baru. Masa orang dorong gerobak di Pasar Baru bisa beli tanah, bisa bangun rumah tembok, bisa punya motor. Kalau bukan karena Tuhan. Amin. Semua kita mengalami hal yang sama. Karena setia, karena mendengarkan gembala, karena mendengarkan hamba-hamba Tuhan. Di antara kita di mana setiap hari kita berdoa, setiap hari kita pelayanan, setiap hari kita ibadah. Dan kita saling melengkapi, saling menasihati, saling mendoakan, saling memberkati. Sehingga orang datang melihat kita berubah. Nah kita sudah mulai berubah, kita sudah mulai diberkati. Terus kita kembali, kita dengar ajaran lain dan kita tidak setia. Kita dengar ajaran lain dan kita tidak bayar perpuluhan. Ingat, itu tandanya kita tidak maju, tapi kita mulai mundur. Bukan saja saudara, tapi kami juga. Ya, karena saya juga mau diberkati. Makanya kami bersyukur bahwa setiap masalah yang kita hadapi Tuhan campur tangan. Ada tetangga bilang, itu Bapak Gemli tidak usah kasih doang bantuan. Dorang itu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta itu dong lihat dong keluar bagaya terus tiap hari. Ya, dong motor gonta ganti. Ya, tidak usah kasih dorang bantuan, dorang itu dong gaji besar. Saudara kami kasih tahu kami hamba Tuhan tidak ada gaji, mereka tidak percaya. Saya dari ibu kasih tahu, yang lain saya ketemu lagi mereka omong saya kasih tahu. Saya bilang saudara penghasilan kita punya penghasilan yang sama. Sama-sama kita ada uang walaupun tidak banyak. Mungkin ada saudara lihat bilang kami ada uang, tidak, kami sama. Bahkan saudara ada kerja, kami tidak ada kerja. Tapi kenapa kami bisa bangun? Karena kami mau hemat, karena kami mau punya rumah, sehingga kami irit. Kalau tidak bangun berarti begitu ada uang kita pikir. Tua Mese, Raja Ampat, Fulan Fehan, Mohalek, ya, air terjun, ya, atau makan di mana, keliling-keliling. Ya. Kalau kita tidak membangun ya seperti itu, ya kalau kita pergi sampai sana kita buat ibadah, kita memuji menyembah Tuhan, itu mandi, itu masih bagus. Ya. Tapi hanya jalan senang-senang. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau hanya senang-senang saudara, untuk apa? Lebih baik waktu itu kita tabung, kita irit, dan kita bangun rumah. Seperti Bapak Kasiran, rumah sudah tembok dari depan sampai belakang. Sudah keramik, bahkan meja masaknya juga sudah keramik. Ya. Bukan karena ada uang, tapi karena memang mau supaya berubah. Sehingga ada semen satu sak, mulai pasang, apalagi bisa kerja sendiri. Yang penting pasir ada, semen satu sak sudah bisa pasang. Habis di mana stop, habis di mana berhenti. Kan bukan proyek sehingga orang marah kita karena mau serah terima kunci. Tidak ada. Ya. Satu yang penting semen ada, satu sak sudah bisa pasang, 2 sak sudah bisa pasang. Nah, saudara yang berkati Tuhan, setiap kita yang ada pada pagi hari ini akan terjadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan nasihat, kalau kita mau berubah, kalau kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, otomatis yang sudah taat kata firman Tuhan, tingkap langit akan terbuka bagi dia. Belalang-pelahap akan dijauhkan daripadanya dan pohon anggur akan berbuah bagi dia. Turunkan kepala, kita mau berdoa.
Haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman Tuhan masih berlaku sampai pada pagi hari ini. Bagi kami yang percaya. Bagi kami yang setia. Bagi kami yang mau kembali. Bagi kami yang mau bertobat. Kami sadar hari kemarin kami adalah penipu-penipu. Kami sadar kemarin kami adalah orang-orang yang tidak taat, yang tidak disiplin, yang tidak setia. Tetapi hari ini kami mau kembali. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami angkat pujian ini, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya. Dari awal kami katakan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji pengharapanku. Hanya mari kami sama-sama berdiri, katakan sekali lagi dari awal. Aku tak melihat jalan, amin amin. Saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan hanya hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Mari angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Katakan, saya percaya firman-Mu Tuhan. Hatiku percaya. Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku amin, 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 haleluya. Kami terlalu percaya kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah. Karena firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari katakan lebih sungguh di hadirat Tuhan. Haleluya. Hatiku, ungkapkan iman dan percaya kami. Haleluya kepada Tuhan. Kami terlalu percaya kepada firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Bahwa firman Tuhan masih berlaku bagi setiap kami. Haleluya. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan kami. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku sekali lagi, selalu ku percaya, lu ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Walaupun jauh dari sempurna, tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang akan menolong kami, yang menyeberangkannya bagi kami, akan menjelaskannya lebih jauh bagi kami, lebih dalam, lebih jelas bagi kami. Kami akan kembali dengan kepastian, kami akan melakukannya, dan kami akan melihat perubahan demi perubahan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam sekali berdoa, Roh
roh keras kepala, roh tegar tengkuk, roh yang membuat kami tidak suka melakukan firman Tuhan. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk yang tidak suka kami diberkati, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang sudah punya komitmen untuk melakukan kebenaran firman. Kami percaya tingkap-tingkap langit akan terbuka atas mereka, dan belalang-belalang Tuhan jauhkan dari mereka, dan pohon anggur akan berbuah bagi mereka. Usaha pekerjaan mereka pasti diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Seberapa kami yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi kami berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, kami akan persiapkan persembahan kami yang kedua. Dengan kasih Kristus, Ibu Nita berdoa untuk kami berikan persembahan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami siapkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kami naikkan pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi, dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, bagi seperti air madu, seperti air madu dari batu. Cincin air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Di cincin air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Cincin air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, cicip air madu. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Waktu selalu serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Ternyata duduk begini baru jelas ya, ketahuan dari siapa yang dia punya istri tidak ikut langsung ketahuan, siapa yang suami tidak ikut langsung ketahuan, siapa yang pacarnya tidak ikut, anaknya karena duduk berkeluarga ya. Jadi artinya punya tanggung jawab untuk keluarga yang tidak ikut. Amin. Langsung tahu ya, tidak semuanya. Kalau gabung kan tidak tahu, suami ikut tidak tahu,
tidak ikut tidak tahu. Tapi kalau duduk seperti ini langsung ya lihat jelas. Haleluya. Di hadapan manusia saya tidak tersembunyi, apalagi di hadapan Bapa di sorga. Haleluya. Baik punya Tuhan, terima kasih buat semua yang melihat pagi hari ini. Terus memberkati, selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada yang berulang tahun dalam minggu ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 12. Anyak Uli hari Rabu. Ya, tanggal 8. Jadi ibadah dalam minggu ini seperti biasa per kelompok. Senin di rumah jam 6 sore dan Jumat di gereja jam 12.15. Sementara Selasa dengan Kamis di kelompok masing-masing. Kelompok masing-masing. Dan Nenuk sekarang sudah tambah dengan Berkase. Jadi satu kelompok 4 itu Nenuk. Sementara hari Rabu kita semua diundang untuk ulang tahun daripada Anyak. Ya, ulang tahunnya yang ke-5. Baik, puji Tuhan, kita berdoa Tuhan Yesus menolong kita sepanjang minggu ini bisa berjalan dengan baik. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Kami angkat pujian ini, kami doa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Segala harapan dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya Yesus. Amin. Bagi yang percaya, ku pandang hari esok. Hari esok dengan segala haleluya, dan ku tak akan takut menghadapi, sebab ku tahu hari esok, sebab ku tahu hari esok ada dalam Yesus menjamin, Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. Haleluya, Yesus sumber pengharapanku, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih. Haleluya. Amin, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus sumber pengharapan, haleluya, haleluya, mulia dan agung, mulia dan agung kasih. Kasih mulia, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya bagimu Bapa yang baik. Terima menolong kami sampai pada pagi hari. Kami
bersyukur telah menolong kami dan mengurapi memberkati kami dari awal hingga hari ibadah kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Umat-Mu akan kembali ke rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah berkat-Mu juga akan mengikuti mereka sampai ujung jalan mereka. Karena mereka setia, karena mereka taat, karena mereka mau kembali kepada firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya. Mari Tuhan berkati Tuhan. Angkat tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Anugerah yang besar, yang indah, yang luar biasa dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, oleh persekutuan kuasa Roh Kudus, akan menjadi bagian orang-orang percaya, tercurah bagi kehidupan setiap orang percaya, mulai saat ini, sebentar dan seterusnya sampai selama-lamanya. Seluruh berkat ini terima dengan sukacita hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silahkan bisa